bagaimana bisa Pram tidak ada di apartemen Anda? Kamu kemana saja? Sampai tidak tahu kemana perginya Pram. Tama marah-marah di telepon saat ini saat Ana menelpon dirinya, memberitahu kalau Pram tidak ada di apartemen. Ya baiklah, aku pulang sekarang. Tama terlihat begitu kesal. Dia melemparkan ponselnya itu pelan di atas meja. Dia langsung berdiri mendorong kursinya dengan kasar. Bertepatan dengan itu, pintu ruangannya terbuka melihatkan Kania yang menatap ke arah Tama yang tengah tampak kesal saat ini. Mau apa lagi kau kesini? Tegas Tama saat melihat Kania. Moodnya sedang tidak bagus, malah ada yang masuk ke ruangannya, yaitu Kania. Aku mau memberikan berkas ini padamu, jawab Kania tanpa basa-basi. Taruh saja di meja. Pungkas Tama dan dia langsung mengambil ponselnya dan buru-buru pergi. Dari situ meninggalkan Kania yang melihat penasaran ke arahnya. Sebentar kata Tama, mau kemana? Tanya Kania sambil menahan tangan Tama yang berjalan melewati dirinya. Tama melihat sekilas Kania yang memegang tangannya saat ini. Kania yang menyadari Tama tidak suka saat dia bersikap begini, langsung melepaskan tangannya. Tama tidak banyak bicara langsung pergi meninggalkan perempuan itu, yang hanya dia menatap kepergian Tama yang tampak terburu-buru. Mau kemana kata Tama sebenarnya? Kenapa dia tampak cemas begitu? Ucap Kania sambil terus melihat ke arah kepergian Tama yang sudah tak terlihat karena berbelok di belokan koridor. Dia sendiri langsung berjalan ke arah meja Tama di situ untuk menaruh berkas yang diperintahkan oleh ketua timnya. Perlahan dia melihat sekeliling ruangan Tama yang begitu rapi. Sekali lagi hal ini membuatnya cukup takjub. Setelah beberapa tahun lalu, Tama memang selalu rapi dalam hal apapun itu, bahkan pakaiannya saja terlihat rapi. Kania menaruh berkas itu di atas meja, tapi fokusnya teralihkan pada sebuah bingkai foto yang ada di meja kerja Tama saat ini. Foto 3 orang yang tersenyum ke arah kamera. Itu adalah foto Tama, Rere, dan juga Adiba. Tama berdiri di tengah-tengah, kedua perempuan itu merangkul keduanya dengan gembira, bahkan senyum lebar terlihat jelas pada wajah Tama yang berada di foto tersebut. Kau bisa tersenyum lebar begitu? Aku pikir kau tidak bisa, gumam Kania saat melihat foto tersebut. Sudahlah, kenapa aku jadi lama di sini? Padahal tadi niatku hanya menaruhnya saja di meja, lirih Kania. Dia langsung berniat pergi dan dari ruangan Tama saat ini. Senyummu tapi aneh kah? Dasar tidak bisa menyembunyikan perasaan, gumam Kania menatap kesal foto Tama. Sehabis mengatakan itu, dia langsung pergi. Untuk apa juga dia mencampuri urusan Tama? Meskipun dia mencintai pria itu sekarang, tapi bukan haknya mencampuri perasaan Tama dengan orang lain. Dia juga tidak merasa akan terancam. Toh orang yang disukai Tama sudah menikah. Jadi, mana mungkin Tama akan mendapatkan Adiba? Jelas tidak mungkin. Dengan percaya dirinya, Kania meyakinkan dirinya pasti dia yang akan memenangkan perasaan Tama. Meskipun pria itu saat ini tidak suka dengannya, pasti suatu saat Tama akan menaruh hati juga dengannya. Rendra dan Adiba saat ini sudah duduk di sebuah restoran yang berada di hotel tempat di mana mereka menginap saat ini. Mereka tidak hanya bertiga saja, tetapi dengan Davin juga, yang duduk di depan mereka, melihat dengan tatapan menilai membuat Adiba tidak senang dengan tatapan yang diberikan Davin. Buset Ran, lo gila memang. Gue kira lo waktu itu bilang nikah sama Adiba. Kita kira lo bohong, ternyata beneran. Anak udah gede lagi, segini. Ucap Davin giling-giling kepala, melihat keluarga kecil dari sahabatnya. Ya, kan aku bilang waktu itu apa? Aku serius, ngapain juga bohong. Hei Nona Galiel, apa kabar? Lama kita tidak bertemu. Makin cantik aja lo. Pungkas Davin menyapa Adiba yang menatapnya tidak senang. Baik, jawab Adiba singkat. Om, siapanya Papa Rafkah? Tanya Rafkah yang duduk di sebelah Davin. Davin langsung memalingkan wajahnya berganti, menatap bocah kecil yang dia tahu adalah anak dari Rendra dan juga Adiba. Om temannya Papa sama mama kamu dulu saat kuliah. Salam kenal anak manis. Ucap Davin mengulurkan tangannya pada Rafkah. Salim sama Om Davin sayang. Ucap Adiba meminta anaknya agar mencium tangan Davin. Rafkah langsung menuruti apa yang diucapkan mamanya. Dia mencium tangan Davin. Anak kalian pinter deh kayaknya. Anak kamu banget, Diba. Wajahnya aja mirip Rendra, tapi kayaknya pinter. Nya kayak kamu. Pungkas Davin, yang merasa gemas dengan Rafkah.
Entah mengapa baru melihatnya saja, dia sudah merasa gemas dengan bocah itu. Udah deh, nggak usah main cibir, ucap Rendra yang tidak terima dengan pendapat Davin karena secara tidak sengaja temannya itu mengatai dirinya bodoh dong. Siapa juga yang mencibir lo, GR aja lo. Udah, nggak usah banyak ngomong, Vin. Kamu mau pesan apa? Tanya Rendra pada temannya. Gue pesan pasta aja deh, sama minumnya soda, ucap Davin. Om nggak boleh minum soda, nggak baik. Itu kan ada alkoholnya, ucap Rafka. Dengan polosnya dia menasehati teman dari papinya. Mendengar itu Davin terperangah melihat Rafka. Kata siapa nggak boleh sayang? Boleh, tapi jangan berlebihan, ucap Davin dengan lembut. Kata mama kalau ngasih tahu papa pasti bilang begitu ya kan mah? Adiba langsung melihat anaknya. Dari mana Rafka tahu kalau dia sering berbicara pada Rendra soal itu? Iya sayang, jawabnya terbatas. Davin hanya mengangguk saja mendengar perbincangan itu. Dia sekilas melihat Rendra yang menatapnya. Dia bisa melihat temannya itu memang tampak lebih baik dan juga sepertinya Rendra begitu menurut dan begitu sayang dengan Adiba. Tak menyangka, dulu Rendra yang sering mengatai Adiba ternyata malah menjadi suami dari perempuan itu. Membayangkan bagaimana perilaku Rendra pada Adiba dulu membuat Davin tersenyum sendiri. Ternyata jodoh berawal dari olokan menjadi cinta. Kenapa kau senyum-senyum begitu? Pungkas Rendra pada Davin. Gak apa-apa. Suka sama istriku? Tukas Rendra tak suka. Astaga ya enggak lah. Masa mau nikung teman sendiri? Pungkas Davin. Kamu apa sayang? Tanya Rendra beralih melihat pada Adiba. Apa aja yang penting enak dimakan? Jawab Adiba. Ya udah aku samain sama aku ya. Iya nggak apa-apa, tapi kamu mau pesan apa memangnya? Aku mau pesan steak. Mau? Ya udah nggak apa-apa. Jawab Adiba setuju dengan apa yang dipesankan oleh suaminya. Minumnya jus aja ya, sayang biar sehat. Lanjut Rendra. Iya jus mangga ya, tapi tanpa gula, biar agak masam. Pinta Adiba. Oke. Rafka mau apa nak? Tanya Rendra beralih pada anaknya. Mau mie pah? Mie? Iya. Aku mau mie, karena tadi waktu aku mau makan mie di rumah Opa Rama, Mama langsung ajak pulang. Ucap bocah masam. Pinta Adiba. Oke. Rafka, mau apa nak? Tanya Rendra beralih pada anaknya. Mau mie, Pah? Mie? Iya. Aku mau mie, karena tadi waktu aku mau makan mie di rumah Opa Rama, Mama langsung ajak pulang. Ucap bocah itu dan sedikit cemberut. Nih ya, kalau begitu, Papa pesenin spaghetti aja ya. Ucap Rendra yang bingung harus memesankan apa yang seperti ini. Alhasil, lebih baik dia memesan spaghetti. Iya, jawab bocah itu. Davin, kau saja yang memesannya. Perintah Rendra pada Davin. Yaelah tumben nyuruh aku, kenapa takut tadi aku godain. Ya, kau buaya darat, siapa yang tak takut meninggalkan istrinya denganmu? Sungut Rendra. Adiba suami lo bucin banget. Ya udah, aku saja yang kesana. Pungkas Davin dan langsung berdiri dari duduknya. Anak manis, mau ikut om gak? Ucap Davin sebelum pergi. Enggak om, aku nggak kenal om. Jadi aku nggak mau ikut, kata mama kalau ada orang yang nggak dikenal jangan mau ikut sama dia. Jawab Rafka menolak ajakan dari Davin. Ya ampun, namanya banget nih bocah. Gue tadi bah. Gue acungin jempol buat cara didik lo. Rendra bersyukur banget pasti dapat lo. Tentu dong, jawab Rendra dan memeluk istri yang gemas. Mas, kok main peluk-peluk sih? Bisik Adiba yang kikuk dengan pelukan Rendra. Aduh, mata gue yang jomblo ini tercemar. Gue pergi dulu ah. Putus Davin yang langsung pergi. Sedangkan Rafka hanya melihat sekeliling saja mengamati orang-orang yang sedang makan di tempat yang sama. Adiba tengah berberes di hotel, memasukkan baju-bajunya ke dalam tas kecil yang mereka bawa kemari saat berangkat ke Bogor. Hari ini mereka akan pulang ke Jakarta karena Rendra siang harus ada di kantor untuk menandatangani salah satu proyek pekerjaan. Jadi mau tidak mau, mereka harus pulang begitu pagi. Sayang, kamu mandi dulu sana, biar aku yang beresin sisanya, ucap Rendra yang harus. Dan baru saja keluar dari kamar mandi, memegangi handuknya yang melingkar di lehernya saat ini. Bentar lagi mas, tinggal masukin baju Rafka aja ke atas. Jawab Adiba yang masih terus sibuk menata baju-baju mereka di dalam tas.
Ia juga mengeluarkan baju bersih untuk anaknya yang masih tidur, sedangkan baju yang akan dipakai Rendra sudah ia siapkan sedari tadi, saat pria itu masih berada di dalam kamar mandi. Ya udah kalau gitu, tugas Rendra sambil berjalan ke arah kasur, di mana anaknya yang masih tidur nyenyak saat ini. Rafka, bangun nak, ayo, mau pulang gak? Ucap Rendra, sambil memegang bahu anaknya yang tengah tidur. Rafka mengolet ke arah lain, membuat Rendra berusaha keras untuk membangunkan sang putra, yang sama sepertinya susah untuk bangun. Mas, aku mandi dulu ya. Itu bajumu di situ. Adiba yang tadinya duduk di lantai, sambil merapikan isi tasnya perlahan mulai berdiri dari duduknya. Iya sana kamu mandi dulu. Aku bangunin Rafka dulu. Balas Rendra. Nah, ayo bangun. Mau pulang gak? Itu mama mandi. Masihan? Atau kamu mau ditinggal di sini? Lirik Rendra membangunkan Rafka dengan begitu sabar. Nggak mau, aku mau pulang. Rafka langsung terbangun dari duduk seketika dia takut kalau harus ditinggal di tempat asing seperti ini. Nah, gitu dong. Ayo, sayang. Rendra langsung berdiri dan mengulurkan tangannya pada sang anak. Rafka menerima uluran tangan papanya dan dia langsung berada di gendongan sang papa. Masih ngantuk ya anak papa? Nanti tidur lagi di mobil ya, pungkas Rendra sambil melihat anaknya yang menguap dan sesekali mengucap matanya. Rafka mengangguk, menaruh kepalanya di bahu sang papa. Sesekali dia memejamkan matanya, karena benar-benar masih mengantuk saat ini. Wajar saja jika bocah 6 tahun itu mengantuk saat ini. Jam juga masih begitu pagi, belum ada jam 6 sekarang. Sayang buruan, aku mau ke kamar mandi sebentar. Rendra yang masih menggendong Rafka menggedor-gedor pintu kamar mandi agar istrinya cepat keluar karena dia ingin muntah saat itu. Bentar mas, saut Adiba dari dalam kamar mandi. Sayang buruan, aku mau muntah sayang. Panik Rendra yang perutnya terasa mual tiba-tiba. Papa, kenapa? Tanya Rafka khawatir melihat wajah ayahnya yang berkeringat begitu banyak. Kamu turun dulu ya nak, papa mau ke kamar mandi sebentar, ucap Rendra menurunkan sang anak. Pintu kamar mandi langsung terbuka dengan Adiba yang hanya mengenakan handuk saja menatap kesal pada suaminya, padahal dia belum selesai mandi. Tapi Rendra sudah tergesa-gesa menyuruhnya keluar. Ada apa sih mas? Ucapan Adiba yang akan mengomeli terpaksa terpotong karena Rendra yang langsung masuk ke dalam kamar mandi tanpa mendengar perkataannya dulu. Rendra, saking terburu-burunya, tidak menutup pintu kamar mandi. Dia mengeluarkan seluruh makanan yang ada di dalam perutnya di wastafel kamar mandi. Dan terus-terusan, dia muntah, bahkan sampai menimbulkan suara yang cukup keras. Adiba dan Rafka yang mendengar itu saling melihat, dan pandangan cemas langsung muncul dari keduanya. Mas, kamu kenapa mas? Adiba langsung berjalan masuk menghampiri Rendra yang muntah tak henti-hentinya. Gak tahu kenapa sayang, perutku rasanya mual. Kepalaku juga pusing sekarang, jawab Rendra lemas. Adiba membantu Rendra dengan memijit leher sang suami agar lebih enakan. Dia benar-benar cemas dengan yang terjadi pada suaminya. Kamu sakit? Kita ke puskesmas dekat sini yuk, ucap Adiba. Gak usah, aku istirahat aja sebentar, tolak Rendra sambil mengusap mulutnya dengan tisu. Tapi kamu muntah begini loh mas, nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Papa kenapa? Tanya Rafka yang muncul di antara kedua orang tuanya yang tengah saling berbicara. Papa nggak apa-apa sayang, jawab Rendra dan berjalan pelan dengan dibantu Adiba yang memegang tangannya. Kamu ganti baju dulu ya, sayang. Aku nggak apa-apa kok, perintah Rendra. Kayaknya kamu memang nggak apa-apa deh mas. Sepertinya yang kamu alami ini kayaknya dampak dari aku hamil deh. Kamu yang ngidam jangan-jangan, tebak Adiba menatap suaminya yang sesekali menggelengkan kepala agar merasa agak ringan kepalanya. Mendengar itu, Rendra langsung melihat Adiba. Matanya terbuka lebar mendengar itu. Kalau memang benar begitu berarti dirinya di sini yang menderita nantinya. Tahu seperti orang ngidam itu bagaimana? Aku nggak mungkin sayang, aku cuma capek aja. Masa yang hamil kamu yang ngidam aku? Rendra tersenyum meremehkan pendapat istrinya itu. Ya mungkin aja mas. Kamu calon dokter dulu. Masa nggak tahu soal ini? Cibir Adiba menatap suaminya yang langsung diam. Rendra diam 1000 bahasa. Bibirnya langsung terkantop rapat dengan ucapan istrinya.
Benar juga sih pendapat Adiba soal dirinya sekarang. Karena tidak mungkin dia sakit atau apa, badannya saja baik-baik saja. Cuman perutnya yang sedikit mual. Oh my god, kenapa jadi aku yang ngidam? Batin Rendra. Kenapa diam? Ayo ke kasur. Aku mau ganti baju. Tukas Adiba melihat suaminya yang diam saja. Ini adil berarti, Mas. Aku yang hamil, kamu yang ngidam. Biar aku nggak menderita sendiri. Waktu hamil Rafka dulu, kamu nggak ngidam kan? Aku yang ngidam. Tahu dulu aku lebih sulit hamil sendirian. Ngidam sendirian, kemana-mana sendiri, nggak ada yang bantu. Mungkin bunda atau ayah. Kalau aku pengen hal ini lain lagi, Bang Tama yang selalu pesenin sekarang gantian kamu. Terima aja, cuma ngidam, gak hamil. Nampung anak 9 bulan di perut. Celoteh Adiba sambil menuntun sang suami ke kasur. Iya sayangku, Mas jalani ngidam ini demi kamu. Senang gak? Aku ngidam begini berarti cinta mati sama aku. Maksudku sama kamu juga. Pungkas Rendra. Dan malah merangkul bahu istrinya berjalan bersebelahan. Rafka yang melihat itu hanya diam saja. Dia berjalan mengikuti kedua orang tuanya dari belakang. Bro, untung gue belum pulang. Kalau gue sudah pulang, kebalik duluan gimana? Untung ada gue. Kalian bisa pulang sekarang. Ucap Davin sekilas melihat ke belakang di mana Rendra dan Adiba duduk di kursi belakang. Davin dimintai oleh Rendra untuk mengantar mereka pulang ke Jakarta. Karena badan Rendra yang begitu lemah saat ini, sebenarnya mereka ingin menunda kepulangan ke Jakarta, tetapi karena Rafka yang terus merengek membuat Adiba dan juga Rendra terpaksa meminta bantuan Davin untuk mengantar mereka pulang. Iya, makasih sudah bantuin kita, jawab Rendra sambil memegangi perut istrinya dan menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. Kepalanya terasa berputar membuat jarinya terus bersandar saat ini. Rafka sendiri duduk di depan di sebelah David. Bocah itu sebenarnya tidak mau pisah dengan mamanya, tapi karena papanya yang sakit membuat dia mau tidak mau duduk di depan seorang diri. Lagian lo makan apa sampai sakit begini? Tanya David penasaran. Gak makan apa-apa, jawab Rendra. Dia ngidam makanya begini, sahut Adiba. What? Davin langsung menatap ke belakang melihat sepasang suami istri itu. Maksudnya, Rendra hamil? Bukan bego, istri gue yang hamil, ngada-ngada aja lu. Kesal Rendra. Dan kata kasar keluar dari mulutnya. Papa kok ngomong kasar sih, Pak? Tukas Rafka yang menoleh ke belakang melihat papanya. Adiba langsung mencubit suaminya itu, membuat Rendra kesakitan dan langsung melihat ke arah Adiba tidak terima. Tuh, jawab Ren, kok ngomong kasar? Anak pinter lo tanyain itu. Davin terkekeh melihat ekspresi Rendra yang bingung, harus menjawab apa. Enggak kok sayang, papa enggak ngomong kasar, kamu salah dengar. Elak Rendra. Enggak, aku tadi dengar papa ngomong kasar. Tukas bocah itu dengan begitu yakin dengan pendengarannya yang tidak salah. Rafka, sudah jangan banyak tanya. Duduk aja diam sambil nonton film di tab. Gak boleh dengerin orang dewasa ngomong. Ucap Adiba menasehati anaknya. Dia membantu Rendra yang kebingungan harus menjawab apa. Rafka yang memang selalu menuruti mamanya, memalingkan wajah seketika. Dia tidak ingin mamanya marah soal itu. Davin hanya melihat saja bocah itu yang langsung memalingkan wajah cemberut. Good boy, keponakan om. Seru Davin sambil tersenyum pada Rafka yang melihatnya. Nanti kalau gue nikah, cari istri kayak lo deh. Pinter didik anak. Bukan anak aja yang lo didik, tapi suami lo yang gak ada akhlak itu juga lo didik kayaknya. Pungkas Davin menatap Rendra dengan tatapan mengejek. Rendra yang kesal akan mengeluarkan kata-kata kasarnya lagi, tapi dia teringat soal anaknya yang ada di antara mereka. Anaknya cukup pintar, jadi tidak mungkin dia bicara kasar dengan Davin, temannya yang menyebalkan. Davin, aku nggak sebegitunya, masih banyak kurangnya. Sela Adiba, menurut gue sih lo perfect. Cara ngajari anak tuh benar-benar bagus, ucap Davin yang memuji Adiba tentang cara mendidik anak yang menurutnya cukup baik. Kalau soal itu, anak memang harus diajarkan kebaikan sejak dini. Apalagi dia anak pertama, harus benar-benar dididik untuk dewasa dalam segala hal. Tukas Adiba. David hanya mengangguk saja mendengar hal itu. Sesekali dia melihat Rendra yang diam saja sambil mendengarkan mereka berbicara. Davin, nanti kalau sudah dekat Jakarta mampir restoran tempat kita sering ngumpul.
pinta Rendra pada temannya itu. Mau apa? Lo lapar? Tanya Davin. Iya, kita juga sedari tadi belum sarapan kan? Aku pengen makan lobster sekarang. Ucap Rendra. Kamu ini gimana? Nggak usah pesen lobster nanti. Tahu sendiri alergi seafood. Nyolot Adiba yang menatap suaminya. Ya aku pengen sayang. Ya terus kalau pengen, kamu mau makan. Nggak mikirin kesehatan kamu. Tukas Adiba. Karena aku pengen juga. Bukan keinginan aku. Anak kita yang di sini yang pengen kan? Rendra langsung memegang perut Adiba. Lagi menunjukkan ke perut itu yang ada anak mereka. Ya mungkin anak yang aku kandung yang pengen, tapi kamu gak usah makan, udah tahu alergi. Ya udah nanti kamu yang makan, aku kuahnya aja gimana. Putus Rendra menatap istrinya. Ya udah nanti aku yang makan. Jawab Adiba lirih terpaksa mengiyakan daripada suaminya yang makan malah membahayakan Rendra nantinya. Davin yang melihat perdebatan itu hanya menggelengkan kepalanya saja. Ada rasa iri juga dalam dirinya. Bagaimana tidak iri? Di tengah kesulitan perdebatan mereka berdua, dirinya bak obat nyamuk di antara pasangan suami istri itu.